Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting, di mana channel ini channel tempat sekolahnya para orang tua. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share, mumpung masih gratis. Video kali ini saya akan membahas tentang kinerja pikiran anak, karena kita masih bicara anak. Baik, setiap aktivitas kita sehari-hari ataupun aktivitas anak melakukan apapun itu dikendalikan oleh pikirannya. Karena tindakan hari ini adalah apa yang sudah tertanam di dalam pikiran sebelumnya. Artinya perilaku kita, pola hidup kita, gaya hidup kita itu semua dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran itu ada 3 bagian. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar, dan di antara sadar dan bawah sadar itu ada yang namanya critical area. Di mana critical area ini adalah sebagai filter. Baik, dalam hidup kita, perilaku kita dikendalikan oleh pikiran sadar itu hanya 12%. Sedangkan sisanya 88% itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Nah, artinya perilaku kita sehari-hari itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang sudah terinstal, sudah terprogram dan sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga tanpa perintah apapun kita akan melakukan karena sudah terprogram di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, begitupun anak. Kalau ayah bunda ingin membuat anak memiliki perilaku yang positif, membuat anak menjadi anak yang hebat, maka tanamkan ke dalam pikiran bawah sadarnya agar menjadi sebuah program. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya menanamkan pikiran bawah sadar kepada anak tentang hal-hal yang memang diharapkan oleh orang tua? Oke ayah bunda, seperti tadi di awal saya katakan bahwa dibagi menjadi 3 bagian pikiran itu. Yang pertama pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan critical area. Nah, kenapa sih banyak anak yang tidak nurut? Nah, karena ketika orang tua memprogram, itu tidak melihat situasi atau aktivitas gelombang otaknya. Artinya untuk menembus pikiran bawah sadar itu, ada yang namanya critical area yang menghalangi. Nah, di sini terkadang nasihat-nasihat orang tua ini tidak masuk karena memang difilter oleh critical area sehingga tidak bisa tembus, tidak bisa mengakses ke pikiran bawah sadar sehingga sulit. Nah, ketika setiap nasihat ataupun kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak bisa mengakses ke pikiran bawah sadarnya, maka itu akan menjadi program bagi anak. Oke, salah satu cara untuk mengakses kepada pikiran bawah sadar anak biasanya dilakukan dengan kalimat-kalimat pengulangan. Kalimat pengulangan ini akan menjadi satu program dan tertanam di dalam pikiran bawah sadar anak, sehingga anak akan mengikuti, perilaku anak akan sesuai dengan apa yang sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya. Itu melalui pengulangan kalimat. Yang jelas pengulangan kalimat apa? Pengulangan kalimat-kalimat yang positif. Contoh misalkan setiap pagi sampaikan kepada anak, kamu itu anak hebat, kamu anak cerdas. Setiap pagi dilakukan itu. Setiap pagi diulang kalimat-kalimat itu sehingga akan menjadi sebuah program tertanam di dalam pikiran bawah sadar anak. Maka ketika menjadi program di dalam pikiran bawah sadar anak hebat itu akan menggerakkan seluruh tubuhnya, akan menggerakkan perilaku hidupnya. Jadi kalau kalimat-kalimat yang negatif disampaikan secara berulang pun sama akan menjadi program, sehingga menjadi anak yang negatif. Kalimat-kalimat positif ini perlu orang tua sampaikan secara terus berulang tanpa kenal lelah. Karena untuk mengakses ke dalam pikiran bawah sadar itu memang butuh waktu dan bisa cepat kalau kita mengkondisikan anak dalam kondisi gelombang otaknya itu theta atau alfa. Itu bisa mengakses cepat. Namun orang tua
perlu proses latihan untuk mencapai hal itu. Nah, yang simpelnya, yang gampangnya, lakukan dengan kalimat-kalimat positif. Pengulangan kalimat. Yang kedua, jadikan orang tua sebagai idola bagi anak. Karena sang idola akan gampang mengakses pikiran bawah sadar manusia. Nah, ketika orang tua dijadikan idola oleh anak, maka apapun yang disampaikan oleh orang tua kepada anak akan cepat masuk mengakses ke pikiran bawah sadar anak, sehingga akan menjadi sebuah program. Oke, itu saja dulu sementara. Next time dilanjut videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.